baheko mangarap rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangi yangmu tutuhani asa hosau diam kodang di baheko daulina dengan tudamang dohong si sol hoti tagam si tutu Corona majujung gorhi Corona lepas sangapuna di damang dainang mo dia kaanggi botomi oleh tema ali Tuhan Dewata asini roham ali Tuhan mengiringi perjalanan di ngulu nami apa jumpa kok selalu dari bagas beri nami keluarga ali Tuhan satu kinai neng borhat mahai madlapoton hula-hula nami hula-hulani parang bagason asa tok patol hasami Tuhan di sandi bagasan hai pasol lasni roh karena sian hola kurang lagi ya menangaga ali Tuhan apala di partikia non arina sadarion pahopun nami yang majalo pasu-pasu parbugasun sian bagas jorom marhiti na kosom mangilik kami tok-tok tuado pamu Tuhan patol hasmai sian asni roham mardala dinggan tok-tok ulau ni ali Tuhan Dewata manguluti tok-tok tu tajuk pinang ali Tuhan Dewata dina mangulawan siadat-adat batakon nami dina marhula buru dinggan Tuhan mardala nakapakatay ni obar tulomoni roham pangasahon guarnya anak Tuhan Yesus Kristus martania kami tuado kamu asini rohani Tuhan Yesus do tolong ni rohani Dewata ama do pasauran itu diperbadia mana mangaramoti hitaon saluhutna amin amin.
Oras itu, oras itu, oras sudah, oras, oras. Cantik sekali saya. Oh lihat deh. Panganut kita bisa main tambah petangnya. Langsung sejadi siya mong laulan natin merasa lah mereng situasi kita rate tapak kan tapak mo to kasi namin tapak mo yo Patama terus deh. Kudu mah tidak kudu. Sarapan di sarapan. Apalagi pada kudut Tuhan, pernah aku makan hari. Malpung kami di bagas ni dengan tubuh kami di son. Ima nanai maupun anak berumur di bagas joroni. Alani Tuhan, ulun nami mulai sena memuhai satu nama ujungi. Toktong ma jajai kita ngamuhan sa Tuhan. Tuhan ada so ilok kami silon nami. Tubas pandot sinumon na naisih sa katunan nami. Alay Tuhan pasok-pasok mas pandot sinumon ini. Asal kami maperlu sibuk pergomo di pamatang nami. Urasi kami Tuhan sa harusan nami. Asal terup kami di hawaron di kos-kosun. Atong Tuhan jalo matang yang ngamion. Usang bawa kami, holan mga sahon. Korea nak Tuhan Yesus Kristus untuk kami. Mau lihat hati mariho. Amin. Siditik masuk pakulang-ulang. Si maloloku domar nidahon alai rohaku saihol soan di bahene kal subing mi ito marusuk tubuh suki ikina percolong baju pangdoto sai mai laila jari-jariku domat jalakon alai tarotok akabukma Mareo
Magsasangin Maida. Siap. Kalau nung ngasih pun besude sebelum berangkat saya itu bertanya. Di kamu raja udah nami tapi ya udah jalur boti. Mang raja kamu mah nama rumah betang yakta. Kita ujian di pasar orang yang tuan pegahan menurutkan kalau di pilihan pasar dan hari salah pusat dari oke Tuhan dengan perkataan juga disuruh ini dengan menjalankan pas-pasu anak ibu yang Tuhan Oma mengiringi perjalanan saat berdorong saat hidup dan berdorong Tuhan dalam menjalankan pas-pasu satu pesta untuk Tuhan Asimarong Tuhan dalam panggilan nanyon masih di panggilan nabi kalau mengasahkan kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus kami matanya amin. Amin. Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi rap mangudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki natubusian rohaki holomido sadamahitana dua mulayon rodi saleleng nileleng na
kita akan memasuki ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita saat itu sejenak kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kristus, hari ini kita bersukacita dan berhimpun di gereja ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah pemberkatan nikah Saudara Kris Aditya Sihan, sarjana ekonomi, dengan Saudari Novia Hilsanti, guru pancaitan, sarjana sains. Marilah kita menyatukan hati untuk memuliakan dan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi, semarakkanlah kemuliaannya yang tiada tara, agungkanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Sebab itu, agungkanlah namanya, serahkan dirimu sebagai persembahan syukur kepadanya. Biarlah hidupmu dan segala perbuatan serta pekerjaanmu menjadi kemuliaan bagi namanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menetapkan pernikahan ini, melihat Saudara Kris Aditya Sihan, sarjana ekonomi, dan Saudari Novia Hilsanti, guru pancaitan, sarjana sains, yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka dan datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Cepat bersama. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 15 ayatnya yang pertama. Amin.
Shalom bagi kita semua. Oras bagi kita sambutkan. Oras di hamba pengantin. Shalom bagi pengantin. Di mana keadaannya sehat, sehat ya, ada capaian adalah ya. Dan berangkat menemani calon istri ikut menemani tadi, ikut mengantar ke salon. Bersama-sama ya. Baik, semoga berbahagia. Firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita, terlebih khusus bagi pengantin, tertulis di dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 12. Beginilah bunyinya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya akan ulangi sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau di bahasa Batak dikatakan demikian, dan tung arong alat nama kita di mata, bolu masih harmongan kita, niat di mata di bahasa kita, jalan pakma bolu ilmu adai di bahasa kita. Jadi inilah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tentu kalau bicara soal mengasihi, semua pasti memiliki pemahamannya. Begitu juga saling mengasihi atau mengasihi di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana suami mengasihi istri, begitu juga sebaliknya istri mengasihi suami. Bagaimana orang tua mengasihi anak-anaknya, begitu juga anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Setiap keluarga pasti merindukan atau bahkan kalau bisa dipertahankan yang namanya mengasihi. Dan kalau tidak ada kasih di tengah-tengah sebuah keluarga atau di tengah-tengah katakanlah kehidupan Kristen, apalagi kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya hal demikian pun disampaikan firman Tuhan kepada jemaat pada saat ini. Semua itu tentang apakah kau pernah melihat Tuhan, apakah kau pernah menyaksikan Tuhan Allahmu, bagaimana Ia berjumpa denganmu. Semua itu pada saat itu jemaat. Sementara saat mereka itu sedang memperdebatkan apakah ada dari antara orang Kristen berjumpa dengan Tuhan Allah langsung, mereka justru menciptakan kekisuhan. Mereka justru menciptakan perseteruan, lupa untuk bagaimana mengasihi sesamanya. Karena apa? Karena sudah berada dalam pusara siapa yang pernah melihat, berjumpa atau bahkan menyaksikan kuasa Tuhan Allah. Ketika kalian, ketika saudara-saudara ribut soal, pernahkah berjumpa, pernahkah bertemu, pernahkah menyaksikan kuasa Allah? Sehingga mereka lupa untuk bagaimana mengasihi sesama. Tidak ada gunanya. Itu yang disampaikan firman Tuhan melalui Rasul Yohanes. Tidak ada gunanya untuk memperhitungkan kalau pada akhirnya terjadi persoalan, terjadi perseteruan, terjadi perpecahan bahkan. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Rasul Yohanes. Sekalipun dia adalah salah satu dari
bukan soal berjumpa dengan Tuhan Allah, bukan soal ingin sekali melihat bagaimana rupa, wujud atau bahkan kuasa Tuhan Allah, tetapi bagaimana engkau bisa memperhatikan, memperlakukan sesamamu di sekitarmu, orang-orang yang ada di sekitarmu dengan penuh kasih. Itu sebabnya dikatakan jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dengan mengasihi, Allah hadir di dalam diri kita. Jadi kalau saling gontok-gontokan, saling berseteru, saling menjatuhkan, saling menyakiti, menurut firman Tuhan tidak ada Allah di dalam diri kita. Tetapi ketika saya mau mengasihi, ketika saya mau berbuat kasih, maka sudah otomatis Allah hadir di dalam diri kita. 22 sampai 23 buah. Setiap orang yang mau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu bekerja. Dan begitu juga dalam firman Tuhan ini. Ketika saya mau mengasihi, ketika saya mau mengasihi istri saya mau mengasihi suami saya mau mengasihi anak-anak saya mau mengasihi orang tua saya mau mengasihi ombu saya mau mengasihi ombu saya, dan seterusnya. Keluarga besar saya mengasihi, jemaat saya mengasihi, tetangga saya mau mengasihi. Maka pada saat itu Allah hadir di dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu mengatakan, bukan berarti bahwa diri kita lah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan saat ini. Terlebih khusus bagi anak kami dari gereja, bagaimana kalian berdua akan membangun rumah tangga. Tentu seperti dalam konsep kita 2 hari yang lalu atau bahkan minggu yang lalu, yang harus diperhatikan oleh kalian berdua adalah mungkin selama kalian berpacaran atau berteman, kalian tidak bisa berjumpa 24 jam. Apalagi tempat kalian beraktivitas itu berbeda pulau ya. Yang satu di Papua, yang satu di, apalagi jaraknya tidak dalam satu pulau, tentu hal tersebut tidak bisa kalian mengenal secara waktu apalagi intens. Tetapi ketika kalian setelah menerima perkataan nikah ini, kalian akan intens sekalipun nanti juga berbeda tempat. Tapi itu mudah-mudahan benar-benar kalian bisa dipersatukan dalam satu wilayah ya, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu semuanya itu pasti ketika kalian menerima perkataan nikah, kalian akan mulai saling mengenal. Dan kata kuncinya tentu sebelum kalian mengasihi, kalian harus bisa membuka diri. Siapa? Undang Novia yang Kristus, undang Novia untuk mengenal Kristus 100%. Novia juga demikian kepada Kristus, undang Kristus untuk mengenal Novia 100%. Apalagi soal kekurangannya. Supaya apa? Supaya tepat sasaran kasih yang akan disampaikan Kristus kepada Novia, dan begitu juga kasih yang akan diberikan Novia kepada Kristus. Itu sebabnya kita dalam sedih mengatakan saling terbuka dan waspadai yang namanya shock culture, kebiasaan yang tertuju. Biasanya karena tidak
24 jam, kalian pasti kok begini siklis, kok begini Novia. Nah, itu yang harus diwaspadai dan harus kalian memahami. Ketika kalian sudah membuka diri, mengundang pasangan kalian satu sama lain untuk mengenal diri kalian masing-masing, baru kalian bicara soal untuk mengasihi. Jadi sepanjang masih ada yang ditutupi pribadi kalian, sepanjang itu kasih itu akan tidak tepat sasaran. Dan ketika kalian mengasihi, maka seperti firman Tuhan tadi, Allah hadir di dalam Kristus, Allah juga hadir di dalam Novia. Begitu juga dengan kita yang hadir pada saat ini. Mari kita saling mengasihi. Ketika saya mengasihi sesama saya, ketika saya mengasihi keluarga saya, maka saya disitulah Tuhan Allah hadir di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jangan pernah berhenti mengasihi, karena kalau berhenti kita mengasihi sesama kita, maka pada saat itu juga Allah akan berhenti tinggal di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali mengajarkan kami untuk dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena ketika kami dapat ataupun boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih khusus yang ada di tengah-tengah keluarga kami, maka Engkau hadir dan berada di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus pula ya Tuhan yang mengajarkan kami, agar kami tidak akan pernah lelah untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Dan Engkau juga ya Tuhan memberkati saudara Krishaan dan saudari Novia Purbanjika yang akan menerima pemberkatan kita dan sekaligus akan membangun rumah tangga. Biarlah cinta kasih Kristus senantiasa mewarnai kehidupan rumah tangga mereka. Begitu juga ya Bapak untuk keluarga besar Sehat dan keluarga besar Panjaitan, biarlah tetap di dalam cinta kasih-Mu dapat menyelenggarakan ataupun melaksanakan pesta adat adat yang akan berlangsung setelah ibadah ini, sehingga para undangan dan juga keluarga besar yang hadir ikut bersama-sama bersukacita, terlebih khusus bersama-sama mendoakan keluarga yang baru ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan puji-pujian dari Pumuan Ina Kamis Gereja Agami Perola di Hijab, lalu dilanjutkan dari Pumuan Ina Ruh Gereja Agami Perola di Hijab. Untuk anak
Kita bernyanyi dari jemaat nomor 287B ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan, tapi sebagai orang Kristen, saudara tidak banyak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau seorang manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia.
Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, ia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti inilah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kekeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Kris Aditya Siahaan, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Novia Mirsakti bukan cerita menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya ini dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jadi saya bertanya kepada pengantin perempuan Novia Mirsakti, Bu Panjaitan yang telah dipilih saudara Kris Aditya Siahaan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Kris Aditya Siahaan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya ini dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya bersedia. Sekarang saya meminta kepada saudara Kris dan saudari Novia untuk berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan, yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin.
terimalah berkat karunia Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kini kalian berdua sudah sampai jadi suami istri, dan ini adalah akte dari gereja, dan sekaligus ada kenang-kenangan atau citra mata dari gereja, khususnya dari AKBP dari gereja, yang akan diterima oleh kalian berdua. Kenang-kenangan atau citra mata ini adalah firman Tuhan dalam bahasa Arabnya, di kenanganlah ini, bacalah ini, nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadikanlah citra mata ini sebagai panduan hidup kalian untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang taat Tuhan dan penuh cinta kasih Kristus. Kita akan mendengarkan persembahan kor puji-pujian dari para mulia gereja AKBP dari gereja.
dan bernyanyi dari jemaat nomor 318 yang satu tersebut. Berikanlah kepada mereka kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mengajar dan memandu mereka untuk setia di jalan sepanjang hidup mereka. Berkatilah rumah tangga mereka yang umat agar penuh dengan kebahagiaan dan sukacita serta senantiasa beribadah kepada-Mu. Kuatkanlah iman mereka jika mengalami pencobaan dan tantangan. Hiburkanlah mereka jika dilanda kesedihan dan kepedihan hati. Biarlah Kau memandu dan mengiringi perjalanan rumah tangga mereka dengan memberi damai surgawi sehingga hidup mereka penuh dengan ucapan syukur.
daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bagimu yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas mari kita satu tenang. Kini kita akan masuknya. Oleh teman yang selalu di menghadapi berkat-berkat kami di pamas-masuan di yang kami berkat-berkat kami di bangsa berguna di partinya lalu membantu lingkungan dengan kami sebagai berkat bijak lewat minarut berkat bijak berkat nama mulia berkat bijak boleh teman itu biarlah puji-pujian kami pasangan di bangsa saudara itu yang kami mengulang atas semua nabi yang termulai di hari saudara terlebih masuk ke mulut dapat menerima kami berletak kita saudara berbuat orang menjual kami pulang kami dan orang bijak sangat betul langsung itu biarlah pertahanan di gerbang kami di bangsa saudara dapat akaranya di masalah kami raja kami dari kedua kami tunasai itu acara pamas-pasan di bangsa saudara ada orang kami selalu itu acara menikah di bangsa saudara lima alam acara menikah itu di tengah-tengah di jalan kami di gedung serbaguna KKP Komersen di Tanjung Pinang. Jadi masalah itu di kakak undangan kami di bangsa saudara mau dibiak sama jaka paling berguna langsungnya kata-kata yang bisa kami transportasi malam berhenti itu gedung serbaguna Komersen tahun barang kami bulan-bulan yang seperti itulah kami siapa bicara saat betul-betul akan tak mengalami seluruhnya. Para orang itu saya kita menyaksikan